Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky dari program studi informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem pakar, yaitu analisis jurnal berjudul Perancangan Sistem Pakar Berbasis Web untuk menentukan kerusakan komputer menggunakan metode Certainty Vector. Oke. Eh, eh, Bab 1, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal yang akan saya analisis ini. Jurnal yang saya pilih berjudul Perancangan Sistem Pakar Berbasis Web untuk menentukan kerusakan komputer menggunakan metode Certainty Vector. Jurnal ini ditulis oleh Andri Gielani dan Rodi Akbar, kemudian diterbitkan pada Journal of Computer Science and Information Technology, volume 1 nomor 1 tahun 2025. Topik utama dari jurnal adalah sistem pakar untuk membantu menentukan kerusakan komputer. Metode yang digunakan adalah vektor, sedangkan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah PHP dan MySQL. Menurut saya, identitas jurnal ini sudah sesuai dengan mata kuliah sistem pakar karena membahas penerapan sistem pakar dalam bidang informatika, khususnya pada troubleshooting atau diagnosis kerusakan komputer. Oke, latar belakang dari jurnal ini berangkat dari masalah yang cukup sering terjadi, yaitu kerusakan komputer. Komputer saat ini sudah menjadi perangkat penting dalam kegiatan belajar, bekerja, dan mengolah data. Namun tidak semua pengguna komputer memahami penyebab kerusakan ketika terjadi masalah. Misalnya komputer tidak menyala, layar tidak tampil, komputer lambat, sering restart, atau muncul bunyi yang tidak tentu saat dinyalakan. Bagi pengguna awam, gejala seperti ini tentu cukup membingungkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pengguna mengenali kemungkinan kerusakan komputer secara awal. Disinilah sistem pakar digunakan, yaitu alat bantu untuk memberi diagnosis berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, saya memilih jurnal ini karena topiknya sangat dekat dengan bidang informatika. Objek yang dibahas bukan bidang kesehatan atau bidang lain di luar informatika, tetapi tentang kerusakan komputer, sistem berbasis web, database, penerapan metode kecerdasan buatan sederhana. Selain itu, topik ini juga dapat dipahami karena berkaitan langsung dengan masalah yang sering kita temui sehari-hari sebagai pengguna komputer. Jadi, menurut saya, jurnal ini cocok untuk dianalisis di mata kuliah sistem pakar. Tujuan dari analisis ini untuk memahami isi jurnal, metode yang digunakan, cara kerja sistem pakar, serta melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode Curtain Vector ditetapkan dalam membantu menentukan tingkat kepastian terhadap kerusakan komputer. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu bagian pembahasan. Secara umum, jurnal ini membahas tentang perancangan sistem pakar berbasis web untuk menentukan jenis kerusakan komputer. Sistem ini dibuat untuk membantu pengguna melakukan diagnosis awal terhadap masalah komputer yang dialami. Pengguna cukup memilih gejala-gejala kerusakan, kemudian sistem akan memproses data tersebut, memberikan hasil diagnosis. Sistem yang dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. Karena berbasis web, sistem ini lebih mudah diakses oleh pengguna melalui browser tanpa harus menginstal aplikasi khusus. Dalam jurnal ini, sistem pakar bekerja dengan memanfaatkan basis pengetahuan yang diperoleh dari pakar atau teknisi komputer. Basis pengetahuan tersebut berisi data gejala, jenis kerusakan, aturan, serta nilai kepastian.
Jadi sistem dibuat seolah-olah dapat meniru cara berpikir seorang teknisi dalam menganalisis kerusakan komputer. Ketika pengguna memilih gejala tertentu, sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan aturan yang tersedia. Setelah itu, sistem akan menghasilkan kemungkinan kerusakan beserta tingkat keyakinannya. Dengan begitu, sistem tidak hanya menampilkan hasil kerusakan, tetapi memberi gambaran seberapa kuat kemungkinan kerusakan tersebut. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah Certainty Factor. Secara sederhana, ini adalah metode untuk menghitung tingkat kepastian dari suatu kesimpulan berdasarkan gejala atau fakta yang ada. Dalam kasus ini, fakta yang dimaksud adalah gejala kerusakan komputer yang dipilih oleh pengguna. Misalkan komputer tidak menyala, layar tidak tampil, kipas tidak berputar, atau komputer sering restart. Metode ini digunakan karena dalam diagnosis kerusakan komputer, satu gejala bisa saja mengarah ke beberapa kemungkinan kerusakan. Jadi, sistem perlu menghitung kemungkinan mana yang paling kuat berdasarkan gejala yang dipilih. Rumusan umum yang digunakan dalam kombinasi Kertin-Tip vektor adalah CF combine sama dengan CF1 tambah CF2 kali dalam kurung 1 kurang CF1 dalam kurung. Melalui rumus tersebut, sistem dapat menggabungkan beberapa nilai kepastian dari gejala yang berbeda, kemudian menghasilkan nilai akhir sebagai dasar diagnosis. Alur kerja sistem dalam jurnal ini cukup sederhana. Pertama, pengguna membuka sistem pakar berbasis web. Kedua, pengguna memilih atau mengisi gejala kerusakan komputer yang dialami. Ketiga, sistem mencocokkan gejala tersebut dengan basis pengetahuan yang sudah dibuat berdasarkan aturan dari pakar. Keempat, sistem menghitung nilai kepastian menggunakan metode Certainty Vector. Kelima, sistem menampilkan hasil diagnosis berupa kemungkinan jenis kerusakan komputer. Terakhir, sistem memberi rekomendasi penanganan awal kepada pengguna. Jadi, alurnya bisa dipahami sebagai berikut. Pengguna memasukkan gejala, sistem memproses berdasarkan aturan, lalu sistem memberikan hasil diagnosis. Sebagai contoh, misalnya pengguna mengalami gejala komputer tidak menyala, kipas power supply tidak berputar, dan tidak ada tampilan pada monitor. Dari gejala tersebut, sistem mengarah kepada kemungkinan kerusakan di bagian power supply. Namun sistem tidak langsung memberi jawaban secara mutlak. Sistem akan menghitung terlebih dahulu tingkat kepastian dari gejala-gejala yang dipilih dengan metode attentive vector. Contoh ini menunjukkan bahwa sistem pakar dapat membantu pengguna awam memahami kemungkinan penyebab kerusakan sebelum melakukan pemeriksaan lanjut kepada teknisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar berbasis web yang dikembangkan mampu memberi diagnosis awal terhadap kerusakan komputer. Sistem ini dapat membantu pengguna mengetahui kemungkinan jenis kerusakan berdasarkan gejala yang dimasukkan. Selain itu, sistem juga memberi rekomendasi penanganan awal. Namun menurut saya, bagian hasil penelitian masih bisa diperkuat lagi. Akan lebih baik apabila jurnal menampilkan data pengujian yang lebih rinci. Misalkan jumlah kasus uji, tingkat akurasi dalam persentase, atau perbandingan hasil sistem dengan diagnosis secara langsung. Ada beberapa kelebihan dari penelitian ini. Pertama, topik relevan dengan bidang informatika karena membahas sistem pakar, kerusakan komputer, sistem berbasis web, PHP, MySQL, dan basis pengetahuan. Kedua, metode Certainty Vector sesuai digunakan karena diagnosis kerusakan komputer sering mengandung ketidakpastian. Satu gejala bisa menjadi beberapa kemungkinan penyebab.
Ketiga, sistem berbasis web membuat aplikasi lebih mudah diakses oleh pengguna tanpa harus menginstal aplikasi tambahan. Keempat, sistem ini dapat membantu pengguna awam untuk mendapatkan diagnosis awal dan rekomendasi sederhana sebelum membawa komputer ke teknisi. Eh, Selain kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, sistem masih sangat bergantung pada basis pengetahuan dari pakar. Jika data gejala, aturan, atau bobot kertinti vektor belum lengkap, maka hasil diagnosis juga bisa kurang akurat. Kedua, hasil diagnosis sangat dipengaruhi oleh input pengguna. Jika pengguna salah memilih gejala, maka hasil diagnosis juga dapat keliru. Ketiga, jurnal belum menjelaskan angka akurasi secara rinci dalam bentuk persentase, sehingga agak sulit untuk membandingkan performa sistem ini dengan penelitian lain. Keempat, sistem ini hanya digunakan sebagai diagnosis awal, belum bisa menggantikan teknisi komputer secara langsung, terutama untuk kerusakan fisik yang memerlukan pemeriksaan perangkat. Menurut saya, penelitian ini cukup baik dan sesuai dengan mata kuliah sistem pakar. Alasannya, jurnal ini menunjukkan penerapan nyata sistem pakar pada bidang informatika. Objek yang diteliti juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kerusakan komputer. Pemilihan metode certainty vektor juga cukup tepat karena dalam proses troubleshooting komputer, tidak semua diagnosis bisa dipastikan hanya dari satu gejala. Misalnya, komputer lambat disebabkan oleh RAM yang kecil, hard disk bermasalah, terlalu banyak program berjalan, atau bahkan sistem operasi yang sudah berat. Dengan certainty vektor, sistem dapat membantu menentukan kemungkinan yang paling kuat. Namun sistem ini masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya dengan menambahkan gambar komponen-komponen video panduan atau fitur konsultasi teknis agar pengguna lebih mudah memahami hasil diagnosis. Selanjutnya masuk ke bagian penutup. Berdasarkan hasil analisis, jurnal ini dapat dikatakan sesuai untuk mahasiswa informatika. Sistem yang dirancang menggunakan metode Kertente vektor untuk menghitung tingkat kepastian dari hasil diagnosis. Dengan metode ini juga, sistem tidak hanya memberikan hasil kerusakan, tetapi menunjukkan seberapa besar keyakinan terhadap hasil tersebut. Kelebihan utama penelitian ini adalah topiknya relevan dengan informatika, sistem yang berbasis web, metode yang digunakan sesuai untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis kerusakan komputer. Namun penelitian ini juga memiliki kekurangan, yaitu masih bergantung pada pengetahuan pakar, input pengguna, dan belum menjelaskan hasil penguji secara rinci. Secara keseluruhan, jurnal ini layak digunakan sebagai bahan tugas UTS mata kuliah sistem pakar karena menunjukkan penerapan sistem pakar secara langsung di bidang informatika. Saran, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, sistem dapat ditambah fitur gambar komponen komputer agar pengguna lebih mudah mengenali gejala kerusakan. Kedua, basis pengetahuan dapat diperluas agar mencakup lebih banyak jenis kerusakan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Ketiga, pengujian sistem perlu dibuat lebih lengkap, misalnya dengan jumlah data uji persentase akurasi. Keempat, sistem dapat dikembangkan agar mendukung tampilan mobile sehingga lebih nyaman digunakan melalui smartphone. Kelima, sistem juga bisa ditambahkan fitur konsultasi teknis secara daring untuk kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pengguna. Oke, penutup presentasi demikian saya menganalisa
Jurnal perancang sistem pakar berbasis web untuk menentukan kerusakan komputer menggunakan metode multivektor. Simpulan sistem pakar berbasis web menjadi alat bantu awal untuk mendiagnosis kerusakan komputer. Walaupun belum bisa menggantikan teknisi secara langsung, sistem ini tetap bermanfaat bagi pengguna dan memahami kemungkinan kerusakan berdasarkan gejala yang dialami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.